Baik, kita mulai pembahasan untuk soal latihan 5. Nah, ini melibatkan objek berupa planet ya, dengan periode 1200 hari periode bumi. Jadi kalau kita tuliskan di sini T itu adalah 1200 hari, dan ini kita ubah dalam satuan detik. Sehingga kalau 1200 hari berarti 1200 dikali 24 jam dalam satu hari, kali 60 menit dalam 1 jam, kali 60 detik dalam 1 menit. Dan harusnya kalian menemukan, kalau dihitung ini sekitar 1,037 kali 10 pangkat 8 detik. Ini koma karena kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 8 kan bukan koma sebenarnya, karena di sini tidak ada perkalian koma nih. Jadi kalau kalian bingung. Nah, kemudian mengorbit bintang yang jaraknya sama dengan jarak planet Jupiter ke matahari. Nah, ini adalah informasi yang memang nilainya tidak dituliskan di soal, tapi kalian bisa cari di internet. Jarak ini harusnya adalah, kalau kalian cari dari referensi, ini sekitar 7,78 kali 10 pangkat 11 dan satuan meter. Nah, kalau kita ditanya massa bintang tersebut dalam satuan massa matahari, berarti kita tinggal hitung melalui persamaannya. Nah, di sini persamaan yang terkait tentu kalau kita lihat ada T dan kemudian ada R, mungkin kita ingat ada persamaan ini. Yang pertama V 2πr per T, dan ini menentukan kecepatan tangensial ya dari sebuah gerak melingkar. Kemudian persamaan lain adalah kita punya gaya sentripetal atau Fs sama dengan M. Ini M-nya bisa M besar, bisa M kecil, V kuadrat dibagi dengan R. Kemudian gaya gravitasi yang terkait itu adalah G besar, M kecil. Ini biar beda aja ya, jadi M besar, M kecil, kemudian dibagi dengan R. Nah, dalam hal ini planet ini memiliki massa M. Jadi kita tuliskan saja di sini mungkin planet massanya adalah M, sementara bintang itu adalah massanya M besar. Biar tidak keliru. Nah, dalam persamaan untuk gerak melingkar, jadi ini model orbitnya bukan elips ya, tapi dianggap sebagai sebuah gerak melingkar di sini. Dalam persamaan gerak melingkar, ini kita gunakan yang sebelah, kita punya persyaratan ini, Fs sama dengan Fg. Sehingga kalau ini dituliskan mv kuadrat per R, kemudian di sini kita punya G, M besar, M kecil, R. Nah, hati-hati di sini gaya sentripetalnya bekerja pada planet yang mengelilingi bintangnya. Jadi kita gunakan M kecil ya di sini. Sementara ini interaksi untuk gaya gravitasi. Nah, V kita juga belum tahu V, jadi kita gunakan persamaan untuk kecepatan tangensial M, 2πr-nya kita masukkan berarti 4 pi kuadrat R, dan ini adalah radius dari planet tersebut ya mengelilingi bintangnya, R kuadrat dibagi dengan R. Kemudian di sisi sini tetap G M per R. Nah, kita ingin menyelesaikan persamaan ini untuk menghitung massa dari bintang tersebut ya, massa bintang ya. Ini massanya kalau kita selesaikan dari sini, persamaannya adalah 4 pi kuadrat R pangkat 3 dibagi G T. Oh, ini keliru ya, ini 4 pi kuadrat R dibagi T, bukan dibagi R ini. Enggak ada T-nya nanti. Nah, ini dibagi T. Dan jangan lupa T-nya adalah kuadrat. Jadi 4 pi kuadrat R kuadrat dibagi T kuadrat. Nah, kita selesaikan untuk massa, maka persamaannya adalah 4 pi kuadrat R pangkat 3 dibagi G T kuadrat. Ini kuadrat. Nah, di sini kita punya hitungan R-nya kan radius lingkaran tadi, ini R besar ya. R besar radius planet mengitari bintangnya, T adalah periodenya, G konstanta, Pi juga konstanta. Jadi semuanya bisa diketahui. Nah, kita tinggal bagi nanti hasilnya ini dengan dengan satuan massa matahari gitu.
Jadi satu satuan massa matahari kalau kita tuliskan di sini 1 M untuk matahari itu adalah 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Nah, ini informasi yang juga kalian bisa cari di internet. Nah, ini hasilnya nanti berapa kilogram kita bagi dengan 1,99 kali 10 pangkat 30. Jadi kalau kalian benar menghitungnya, maka di sini hasilnya adalah 2,59 kali 10 pangkat 31 kilogram ya, dibagi dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kilogram juga, sehingga ketemu nilainya sekitar 13 kali massa matahari. Oke, jadi ini hasil jawabannya. Oke, nah yang kedua kita juga menggunakan persamaan yang sama. Jadi soal yang kedua ini adalah melibatkan sistem bintang ganda ya, dengan periode 90 hari bumi. Jadi kalau sistem bintang ganda periodenya 90 hari bumi, kita bisa menggambar ini bagaimana sih lintasannya. Jadi kalau di sini misalnya kita gunakan satu planet ini, kemudian planet yang satunya ini, dan mereka sistem bintang ganda. Di sini massa kedua planetnya sama ya. Jadi ini maksudnya kedua bintang memiliki massa 2 kali massa matahari. Jadi massa dari kedua bintang, ini 1 dan 2, bintang 1 dan 2, M1 plus M2 ini adalah 2 kali massa matahari. Dan untuk bintang ganda ini sepertinya modelnya adalah dua-duanya ini punya massa yang sama gitu. Jadi kita punya M1 sama dengan M2 sama dengan M. Nah, untuk massa yang sama seperti ini saling mengitari, maka pusat massanya tentu persis berada di tengah. Jadi ini jarak di tengahnya, berarti sini adalah R, sini adalah jarak jari-jarinya R, dan mereka saling mengitari ya di sini. Nah, mereka saling mengitari, entah itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, bisa saja. Nah, kemudian jarak dari antar mereka itu adalah D. Jadi D itu sama dengan 2R. Yang ditanya adalah jarak yang memisahkan kedua bintang tersebut. Berarti ini kan yang ditanya adalah D-nya. Sementara periode bintang adalah T sama dengan 90 hari bumi ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat besaran-besaran yang terlibat juga sama aja dengan yang tadi, sehingga kita bisa menduga ini persamaannya juga bisa dihitung dari persamaan yang tadi. Misalnya F gravitasi itu adalah G M, di sini M1 ya, M1 M2 massa bintang pertama dan massa bintang kedua dibagi, nah hati-hati ini adalah D kuadrat, jarak antara kedua bintang. Kemudian kita juga punya persamaan untuk sentripetal untuk setiap bintang baik F1 maupun F2, ini Fs ya, sentripetal untuk 1 maupun 2 kita punya M besar, M1 ataupun M2, jadi nggak ditulis, V kuadrat yang tadi, dan hati-hati di sini yang dimaksud dengan jari-jarinya adalah R-nya, jadi jarak ke pusat massa. Kemudian persamaan yang lain tentu persamaan V ya. Jadi untuk V kita juga tidak diketahui di sini. V kecepatannya itu tentu adalah keliling lingkaran, karena lagi-lagi ini kita modelkan sebagai sebuah lingkaran ya lintasannya. V dikalikan 2pi, nah ini 2πr ya, 2πr kelilingnya dibagi dengan periodenya, waktunya. Oke, jadi dengan 3 persamaan ini kita bisa menemukan jarak yang misalkan kedua bintang itu. Yang pertama syaratnya adalah seperti yang tadi ya, Fg sama dengan Fs, dan kita punya persamaan di sini G M1 M2 dibagi dengan D kuadrat, dan D-nya itu adalah 2R ya, berarti sini 4R kuadrat. Kemudian yang sentripetal kita punya M kemudian V kuadrat dibagi R. Nah, ini M per R dulu. Nah, V-nya adalah 2πR. Jadi kita punya 4pi kuadrat R kuadrat ini dibagi dengan T kuadrat. Nah, kita ingat-ingat lagi ya di sini. Jarak yang memisahkan kedua bintang itulah yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan kan adalah R-nya tuh. Bukan R-nya tapi D-nya tuh. Jadi D-nya ini dihitung dari 2R. Artinya kita harus dapatkan
nilai R-nya dulu. Nah, sementara masanya adalah massa matahari. Jadi M ini adalah M matahari ya. Nih, kita tuliskan lingkaran dengan titik saja. Oke, berarti kalau M-nya sama semua di sini, M1, M2 dengan M ini kan sama semua. Jadi sebenarnya kita bisa sederhanakan dulu nih sebelum dihitung. Apa namanya? Ini bisa dicoret dulu. Sesama M. Kemudian R-nya juga bisa dicoret nih dengan yang di sini. Sehingga kita punya persamaan yang lebih sederhana. Nah, di sini R kuadrat dengan R dikalikan ke sebelah ya. Kita punya R pangkat 3 itu sama dengan G M T kuadratnya ke sebelah ya, GMT kuadrat dibagi di sini 4R kuadrat dikalikan 4P kuadrat berarti 16 Pi kuadrat. R-nya kan sudah dikali sini. Nah, atau kalau kita ingin menghitung R-nya berarti ini adalah di akar kubik ya namanya. Di akar kubik kita langsung aja tuliskan dengan akar kubik biar dicari dengan kalkulator nih, sepertiga. Oke, G-nya sudah diketahui ini konstanta untuk gravitasi. M adalah massa matahari, kalian bisa cari ya, di internet juga. T adalah periode yang diketahui 90 hari dan jangan lupa dihitung dalam detik ya. Kemudian P biasa 3,14 atau kalau akurat 22/7 ditarik akar kubik dan harusnya kalian ketemu nilai 4,67 kali 10 pangkat 10 meter. Jadi ini adalah jaraknya dengan pusat masanya ya, ini yang di tengah ini X. Nah, yang ditanyakan sendiri adalah bukan R tetapi D, jarak antara kedua bintang. Jadi 2 kali nilai ini ya, 2 kali 4 berarti 9,3 kali 10 pangkat 10 meter. Oke, ini jawabannya apa namanya? Nilai D 9,3 kali 10 pangkat 10 meter. Oke, selamat mencoba, dicek lagi jawaban kalian. Kalau sudah bisa, boleh diulang lagi menyelesaikannya. Terima kasih.